Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Zainab Nur Afifah, NIM 6670220040. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan politik pemerintahan, di mana di sini saya akan membandingkan negara Rusia dengan negara Jepang. Perbandingan negara Rusia dengan negara Jepang. Sejarah kepemimpinan Rusia dimulai dengan Tsar yang memerintah secara otoriter, menindas oposisi, dan menggunakan polisi rahasia untuk menghilangkan lawan politik. Namun, kekuasaan Tsar diakhiri oleh revolusi Bolshevik di bawah pimpinan Lenin pada 1 Oktober 1917 yang menggulingkan kekaisaran Tsar dan mendirikan Uni Soviet. Pembentukan Uni Soviet berawal dari ideologi sosialis komunis dengan Partai Komunis menjadi pusat kekuasaan. Rusia memulai peralihan dari komunisme ke kapitalisme, multipartai, dan demokrasi pada era pasca Soviet. Pemberontakan yang dilakukan oleh sejumlah deputi dan sekutu terjadi setelah pembubaran parlemen Rusia, Kongres Deputi Rakyat, dan Dewan Tertinggi Soviet oleh Presiden Yeltsin pada tahun 1993. Pada tanggal 12 Desember 1993, konstitusi tersebut kemudian diratifikasi. Landasan sistem ketatanegaraan, hak asasi manusia dan warga negara, serta kebebasan, sistem federasi, Presiden Federasi Rusia, Majelis Federal, pemerintahan Federasi Rusia, peradilan, dan pemerintahan mandiri lokal semuanya diuraikan dalam konstitusi ini. Rusia yang secara resmi dikenal sebagai Federasi Rusia atau Rossiyskaya Federasiya adalah negara terbesar di dunia yang terbentang dari Eropa Timur hingga Asia Utara. Dengan luas permukaan hingga 17 km persegi, hampir sama dengan planet Pluto. Pada masa pemerintahan Soviet di bawah kepemimpinan Vladimir Lenin Putin sebelum kemerdekaan Rusia dan Eropa Timur, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sosialis, di mana kepemilikan pribadi dihapuskan dan pemerintah pusat mengontrol seluruh kegiatan ekonomi masyarakat. Tetapi setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Rusia mengalami perubahan arah politik menuju demokrasi. Negara ini kemudian menjadi negara federal dengan ideologi republik demokratis dan sistem pemerintahan presidensial. Perubahan ini tercermin dalam pembagian kekuasaan yang berbeda di antara lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Pada tanggal 12 Desember 1993, Konstitusi Federasi Rusia diratifikasi secara resmi menegaskan status Rusia sebagai negara berdaulat. Rusia menganut bentuk pemerintahan presidensial, artinya presiden mempunyai wewenang penuh baik itu sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Dalam hal ini, presiden memegang kedudukan absolut sebagai eksekutif, independen terhadap lembaga legislatif, dan lembaga yang mewakili rakyat. Di Rusia, kewenangan Perdana Menteri terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan dalam negeri, seperti kebijakan sosial, kependudukan, dan peraturan yang mengatur birokrasi pemerintahan. Di Rusia, pemilihan umum di Rusia merupakan aspek kunci dalam sistem politiknya, mencakup pemilihan presiden, Duma Negara atau Dewan Rakyat, serta pemilihan di tingkat regional seperti gubernur dan pemerintahan daerah. Pemilu presiden di Rusia diadakan setiap 6 tahun sekali dan presiden dapat dipilih untuk tidak lebih dari 2 periode berturut-turut. Dalam pemilihan presiden, partai politik dan calon independen bersaing untuk meraih dukungan pemilih. Dengan prosesnya dimulai dari pemilihan pendahuluan atau primaries. Di beberapa negara bagian, sistem pemilu legislatif di Rusia menggunakan metode proporsional, di mana partai-partai politik bersaing untuk kursi di Duma Negara. Meskipun ada sejumlah partai politik yang terdaftar, Partai Bersatu Rusia yang mendukung Presiden Vladimir Putin telah mendominasi pemandangan politik, menciptakan tantangan bagi partai oposisi untuk memperoleh representasi yang signifikan. Selain itu, pemilu di Rusia juga mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di tingkat regional. Walaupun pada tahun 2020, perubahan legislatif memberikan presiden kekuatan untuk menunjuk gubernur tanpa persetujuan langsung dari pemilih. Proses pemilu di Rusia seringkali menciptakan ketegangan politik dan kontroversi.
Di Rusia juga diwarnai dengan pemberitaan media yang dikendalikan oleh pemerintah yang memainkan peran kunci dalam membentuk persepsi publik. Ketidaksetaraan akses terhadap media dan keterbatasan kebebasan berekspresi dianggap oleh beberapa pihak sebagai faktor yang dapat mempengaruhi integritas proses pemilu. Selain itu, kampanye pemilu di Rusia melibatkan penggunaan sumber daya negara secara signifikan yang dapat memberikan keuntungan tak proporsional kepada partai atau calon yang memiliki dukungan pemerintah. Pengawasan pemilu oleh pihak ketiga seperti lembaga internasional dan organisasi pemantau pemilu seringkali dihadapi dengan tantangan. Kepartaian. Sejak 1990, pasca hancurnya Uni Soviet, pemilihan presiden dan parlemen sudah dilaksanakan 7 kali. Kala itu pada tahun 1995 dan 1999, Partai Komunis sebagai partai peraih suara terbanyak. Pada tahun 1995 meraih 35% suara dan 1999 24% suara. Selanjutnya Partai Demokrat Liberal Rusia hanya mendapatkan sekitar 5% hingga 15%. Partai Rusia Bersatu sebanyak 15% suara. Ketiga partai besar tersebut yang menguasai parlemen di Rusia. Majelis Federal Rusia, sebutan untuk Federal Rusia yang terdiri atas dua, yakni Dewan Federasi atau Majelis Tinggi dan Duma, yaitu Majelis Rendah. Setiap wilayah Federasi Rusia terdiri atas dua perwakilan dari Dewan Federasi, baik dari legislatif maupun eksekutif. Senator sebutan untuk anggota Dewan Federasi. Bedanya dengan Duma negara, Dewan Federasi tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Partai Rusia Bersatu. Partai Rusia Bersatu lahir sejak tahun 2001 dari penggabungan kedua partai, yaitu Partai Semua Rusia dan Partai Persatuan dan Tanah Air. Partai Rusia Bersatu juga Partai Rusia Berkeadilan sebagai pendukung kebijakan Vladimir Putin, Presiden Rusia sekaligus ketua partai. Partai Rusia Bersatu ini menjadi partai terbesar dan paling berkuasa yang menduduki 315 kursi dari 450 secara keseluruhan. Yang kedua ada Partai Komunis. Partai Komunis atau PKFR adalah sebuah partai politik komunis di Federasi Rusia. Partai ini dianggap sebagai penerus dari Partai Komunis Uni Soviet yang dilarang oleh Boris Yeltsin pada tahun 1991. Yang ketiga ada Partai Demokrasi Liberal. Partai Demokrasi Liberal Rusia didirikan sejak 1989 yang dipimpin Zelensky hingga 2022. Parpol ini berfokus pada gerakan konservatisme termasuk partai sayap kanan yang sebagai oposisi terhadap kapitalisme dan komunis. Partai ini sebagai partai terbesar kedua pada Pilpres 2024. Leonid sebagai pimpinan partai akan mencalonkan diri sebagai calon presiden. Sosial dan budaya Rusia. Pada masa Putin, sejak berkuasa pada tahun 1999, Vladimir Putin telah mendorong Rusia melalui perubahan sosial dan budaya yang kritis. Di bawah kekuasaannya, Rusia telah mengalami perubahan yang kompleks mulai dari perubahan tatanan pemerintahan, perubahan sosial ekonomi, hingga perubahan identitas nasional. Baru-baru ini, setelah memasuki titik-titik perhatian pada masa Putin, sangat penting untuk menjadikannya landasan sosial dan budaya Rusia. Sejarah panjangnya yang dipengaruhi oleh masa Tsar, transformasi Bolshevik, dan masa Uni Soviet telah memberikan landasan yang kokoh bagi karakter nasional Rusia. Faktor-faktor seperti agama ortodoks Rusia, sastra klasik, dan seni rupa ionik yang terkenal semuanya berkontribusi pada gambaran budaya yang kaya dan kompleks. Perubahan demografi juga berdampak sosial dan budaya di Rusia pada masa Putin. Negara ini sedang mengalami penurunan populasi yang signifikan, terutama disebabkan oleh penurunan angka kelahiran dan migrasi keluar. Selain itu, metode urbanisasi telah memperluas pergeseran sosial di kalangan penduduk Rusia. Dengan meluasnya kota-kota seperti Moskow dan St. Petersburg, Petersburg sendiri menjadi pusat aksi ekonomi, sosial, dan politik di tengah upaya Putin untuk memperkuat pengaruh dan kepribadian nasional Rusia. Dampak global dan modernisasi terus memainkan peran penting dalam perubahan sosial dan budaya. Globalisasi juga telah membawa perubahan dalam gaya hidup, preferensi konsumen, dan teknologi di Rusia. Untuk sementara, internet dan media sosial telah mendorong pertukaran budaya dan konsep antara Rusia dan dunia luar. Budaya dan hiburan yang juga telah menjadi bagian penting dari gaya hidup di Rusia. Film, musik, dan ekspresi akting terus berkembang dengan industri hiburan yang semakin tertarik pada perumahan dan dunia.
Terlepas dari upaya pemerintahan untuk mengendalikan keuangan sosial, budaya terkenal Rusia tetap energik dan berbeda. Ada dua contoh. Yang pertama ada festival kebudayaan, yang kedua ada penyelenggaraan peringatan 70 tahun hubungan politik Indonesia dengan Rusia. Sistem ekonomi di Rusia. Rusia ialah negara yang terkenal di mancanegara, juga diakui sebagai negara yang cukup kuat akan ekonomi dan militernya. Tetapi Rusia sendiri pernah mengalami krisis ekonomi yang sangat mengenaskan, sehingga menjadi negara dengan angka kemiskinan yang sangat tinggi, yang mana pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB pernah menginjak angka hingga minus 19% di tahun 1992, sehingga membuat para tentara Rusia digaji dengan hanya menggunakan sayur mayur. Krisis ekonomi yang dialami oleh Rusia ini disebabkan karena cadangan kas negara yang minim, juga warisan utang dari Uni Soviet, serta resep International Monetary Fund atau IMF yang juga ikut andil dalam menyebabkan permasalahan ekonomi di Rusia. Putin melakukan reformasi terhadap ekonomi Rusia, yang mana dia berkeinginan agar Rusia ini dapat bersaing pada pasar ekonomi global. Putin melihat bahwa Rusia memiliki kekayaan dalam hal sumber dayanya. Hal tersebut membuat peluang Rusia cukup besar dalam menciptakan kesejahteraan rakyat dengan melakukan ekonomi pasar. Bukan hanya itu, Putin juga melakukan nasionalisasi. Dari yang sebelumnya negara Rusia mengalami krisis ekonomi yang sangat besar, lalu saat beralih pada kepemimpinan Vladimir Putin, yang membuat perekonomian berkembang cukup pesat di Rusia. Lalu menurunnya angka kemiskinan, juga pengangguran dengan cepat. Utang luar negeri yang dapat dibayar, juga PDB yang terus meningkat. Kekuatan ekonomi Rusia menjadi sangat berpengaruh dalam hubungan internasional saat ini, terutama dengan munculnya organisasi BRICS yang berisi Brazil, Rusia, India, Cina, dan South Africa, yang mana kriteria anggotanya merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia pada saat ini. Sistem pendidikan di Rusia. Sistem pendidikan di Rusia telah mengalami transformasi yang signifikan sejak masa Soviet hingga saat ini, mencerminkan perubahan politik, ekonomi, dan sosial di negara tersebut. Pada awalnya, pendidikan di Rusia itu diatur oleh pemerintah dan gereja pada zaman Kekaisaran Rusia. Era Soviet melihat perubahan drastis dalam sistem pendidikan untuk mencapai tujuan masyarakat yang lebih egaliter. Setelah Rusia menjadi Federasi Rusia pada tahun 1991, terjadi perubahan besar dalam sistem pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika baru. Sejarah panjang pendidikan di Rusia mencakup evolusi yang signifikan seiring dengan perubahan politik, ekonomi, dan sosial di negara tersebut, membentuk landasan yang kompleks dan kaya dalam mengembangkan sistem pendidikan dari zaman kekaisaran hingga modern saat ini. Terjadi perubahan dalam kurikulum pendidikan di bawah pemerintahan Vladimir Putin dengan fokusnya pada peningkatan kualitas pendidikan dan penanaman nilai-nilai patriotisme. Pendidikan agama yang sebelumnya terbatas pada era Soviet sekarang mengalami rehabilitasi di Rusia. Meskipun tidak diwajibkan, tetapi pelajaran agama dapat diajarkan di sekolah-sekolah sebagai opsi. Semakin baik sekolah yang menyediakan kursus agama, dan gereja-gereja diberikan lebih banyak kebebasan untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan. Jenjang pendidikan di Rusia. Secara umum, sistem pendidikan di Rusia ini mencakup beberapa jenjang, termasuk pendidikan prasekolah, dasar, menengah, pendidikan tambahan, dan tinggi. Pendidikan dasar dan menengah di Rusia itu diwajibkan dan diselenggarakan secara gratis. Pendidikan tinggi di negara ini memiliki reputasi yang sangat tinggi, dan beberapa perguruan tinggi Rusia juga dikenal secara internasional. Kebijakan pendidikan di Rusia. Dalam regulasi pendidikan Rusia terdapat 6 prinsip kebijakan negara yang terkait dengan pendidikan. Yang pertama, pendidikan dengan orientasi kemanusiaan dan menganut nilai-nilai umum kemanusiaan. Yang kedua, kesatuan budaya dan fasilitas pendidikan di seluruh federasi. Yang ketiga, pemberian akses pendidikan kepada semua lapisan masyarakat. Yang keempat, pendidikan yang bebas dari pengaruh agama di lembaga-lembaga pendidikan negara. Yang kelima, fokus pada kebebasan dan pluralisme dalam konteks pendidikan. Yang keenam, implementasi manajemen yang demokratis dalam sistem pendidikan serta memberikan otonomi kepada institusi pendidikan.
Selanjutnya, sistem pemerintahan Jepang. Jepang merupakan sebuah negara kesatuan dengan sistem parlementer yang berbentuk monarki konstitusional, yakni menggabungkan unsur monarki dengan pemerintahan konstitusional. Perdana Menteri berwenang membentuk serta memimpin kabinet menteri negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan eksekutif dengan kewajiban pertanggungjawaban kepada diet. Peran Kaisar Jepang lebih difokuskan pada tugas-tugas seremonial yang meliputi memberikan pidato pada acara-acara penting serta menghadiri berbagai upacara kenegaraan yang menjadi simbol dari kesatuan dan identitas berbangsa Jepang. Menurut Haryanti, Konstitusi Jepang 1947 juga menetapkan independensi 3 lembaga pemerintahan utama, yaitu Badan Legislatif atau Diet, berwenang sebagai Badan Peradilan Hukum, Badan Eksekutif atau Kabinet, kemudian Badan Yudikatif atau Pengadilan. Diet terdiri dari 2 kamar atau bikameral, yakni terdiri dari 2 majelis rendah dengan 480 kursi serta majelis tinggi dengan 242 kursi, yang kemudian anggotanya dipilih langsung semua warga Jepang. Selanjutnya, sistem kepartaian dan pemilu. Jepang memiliki 3 bentuk pemilihan, yaitu yang pertama, pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat setiap 4 tahun sekali, yang kedua, Dewan Penasihat setiap 3 tahun sekali, yang ketiga, pemilihan lokal yang diadakan di prefektur atau provinsi dan munisipalitas, desa dan kota setiap 4 tahun sekali. Pemilihan yang diselenggarakan diawasi oleh Komisi Administrasi Pemilihan, berada di bawah naungan Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi atau MIC. Bagi yang ingin mencalonkan diri, terdapat 2 jenis persyaratan dalam usia. Yang pertama, 25 tahun untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan jabatan lokal. Yang kedua, 30 tahun untuk Dewan Penasihat. Dan setiap calon untuk pemilihan nasional diwajibkan membayar deposit sebesar 3 juta yen, sekitar $27.000 untuk konstituensi 1 kursi dan 6 juta yen sekitar $54.000 untuk perwakilan proporsional. Untuk usia minimum pemilihan dalam sistem pemilihan non-wajib di Jepang 18 tahun. Persyaratan memilih melibatkan tinggal di lokasi tersebut selama 3 bulan sebelum diizinkan memberikan suara. Tata cara memilihnya yaitu yang pertama, menuliskan nama kandidat atau partai pada kertas suara kosong. Pada tahun 2002 diterapkan pemilihan secara elektronik. Terdapat istilah menang mudah jika jumlah kursi sama dengan jumlah kandidat, maka otomatis secara rata didapatkan. Partai-partai di Jepang. Partai Demokrat Jepang atau Minsuto didirikan pada tahun 1996, berideologi ultranasionalisme, demokrasi sosial, dan anti-militerisme. Yang kedua, ada Partai Liberal Demokrat atau Jiminto didirikan pada 22 Oktober 1955, berideologi liberalisme dan konservatisme. Yang ketiga, ada Partai Demokrat Sosial atau Saminto didirikan pada 1955, berideologi demokrasi dan kapitalisme. Yang keempat, ada Partai Demokrat atau Konstitusional Jepang atau Rikan Minsuto didirikan pada tahun 1996, berideologi demokrasi dan konstitusionalisme. Yang terakhir ada Partai Komunis Jepang atau Nihon Kyosanto didirikan pada tahun 1922, berideologi Marxisme Leninisme. Sosial budaya di Jepang. Yang pertama ada membungkuk yang dikenal sebagai ojigi. Dalam bahasa Jepang merupakan tata krama atau manner yang digunakan untuk mengekspresikan salam, rasa terima kasih, permintaan maaf, rasa hormat, dan berbagai keadaan lainnya dalam budaya Jepang. Yang kedua ada bertukar kartu nama yang dikenal sebagai Mensikokan. Dalam bahasa Jepang merupakan tata krama atau formal yang berfungsi sebagai perkenalan dan membantu membangun hubungan atau relasi dalam lingkungan bisnis. Dan yang ketiga, memberikan hadiah yang dikenal sebagai omiyage. Dalam budaya Jepang merupakan hadiah atau cenderamata yang biasanya diberikan kepada teman, keluarga, kolega, atau tuan rumah
ketika kembali dari perjalanan atau mengunjungi rumah seseorang. Agama dan kepercayaan di Jepang. Jepang merupakan salah satu bagian dari negara Asia Timur dengan jumlah penduduk sebesar 122.631.432 juta jiwa. Berdasarkan Kementerian Pendidikan, Jepang terdapat 107 juta orang yang menganut agama Shinto. Agama Shinto diambil dari perpaduan budaya di Jepang dan Cina. Sebelum berubah nama menjadi Shinto atau Jalan Langit, dahulu dinamakan Kami-no-michi, yakni Jalan Para Dewa. Berkembangnya Shintisme di Jepang diawali dengan mitos bahwa dewa menciptakan bumi Jepang dan Jimi Tenno di 660 sebelum Masehi, merupakan keturunan langsung dari Dewi Matahari atau Amaterasu Omikami, yaitu agama Shinto mengajarkan pemujaan kepada dewa yang animisme dan berkembang menjadi penghormatan kepada leluhur, pahlawan, pemimpin, dan pemujaan kepada kaisar yang dinilai masih memiliki keturunan dengan dewa. Agama Shinto juga ditetapkan pada tahun 1936. Keadaan ekonomi di Jepang. Model developmental state model ini diperkenalkan oleh Chalmers Johnson, yaitu menyoroti peran besar pemerintah Jepang dalam pertumbuhan ekonomi. Pergeseran model developmental state dalam era 1980-an terjadi pergeseran peran pemerintah karena penetrasi kelompok kepentingan bisnis dan sosial ekonomi. Ekonomi Jepang adalah salah satu yang terbesar dan paling maju di dunia. Sebagai ekonomi terbesar ketiga berdasarkan PDB nominal, Jepang dikenal dengan industri teknologi tinggi, otomotif, dan elektroniknya. Negara ini memiliki infrastruktur yang sangat baik dan tingkat pendidikan yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi Jepang cenderung lambat dalam beberapa dekade terakhir, terutama karena tantangan demografis seperti populasi yang menua dan menurun. Kemudian ada deflasi. Jepang telah menghadapi masalah deflasi berkepanjangan, yang berarti harga barang dan jasa cenderung turun atau stagnan dalam jangka panjang. Pengambilan kebijakan di Jepang, ciri khas proses pengambilan kebijakannya, yang pertama ada politik behind the close the door, yang kedua ada banyaknya aktor yang terlibat, dan yang ketiga ada jaringan interaksi yang terpola. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.